Setiap tahun, jutaan bagian, ton paduan logam, dan berjam-jam perhitungan presisi tinggi berkumpul menjadi satu simfoni mematikan. Roket ini bukan sekedar logam, ini adalah otak bergerak, mesin, dan kematian terprogram yang terbang lebih dari 1.600 km sambil bersembunyi dari radar. Bagaimana dari ratusan bagian logam lahir sebuah misteri yang mampu mengubah jalannya pertempuran? Tetaplah sampai akhir, saya akan mengungkap satu rahasia produksi yang hanya sedikit orang tahu. Ingin tahu apa yang tersembunyi di dalamnya? Bayangkan, laser, pengepresan, robot yang mengelas bagian di ruang bersih dengan toleransi 1/1000 mm. Semua ini demi satu penerbangan. Mendesain roket Tomahawk adalah simfoni formula dan perhitungan. Insinyur tidak sekedar menggambar badan roket, mereka memecahkan persamaan yang harus memungkinkannya menembus udara dengan akurasi hingga sentimeter. Setiap permukaan dan lengkungan dihitung dalam sistem desain berbantuan komputer dan melalui pemodelan aerodinamis. Tujuannya adalah menciptakan badan yang akan terbang lebih dari 1.600 km, tetap hampir tidak terlihat dan stabil pada ketinggian 30 atau 50 meter di atas tanah. Dalam simulasi digital diuji kekuatan angin, hambatan pada kecepatan 880 km per jam, dan pengaruh hujan. Satu kesalahan dan alih-alih serangan tepat sasaran, roket akan mengenai gudang di pinggiran. Bagian badan, elektronik, isian, semuanya muat dalam panjang hampir 6 meter dan diameter 0,5 meter. Ini seni sejati, mengemas kematian dengan keanggunan seperti itu. Hanya setelah puluhan pengujian virtual, roket masuk ke fase produksi. Setelah tahap perhitungan, gambar teknis ditransfer ke dunia nyata, ke pabrik dengan peralatan presisi tinggi. Di sini tidak boleh ada retakan atau mikron berlebih. Badan roket dengan panjang lebih dari 5,5 meter dirakit dari bagian-bagian yang dibuat dari paduan aluminium berkualitas tinggi, kadang dengan penambahan titanium. Ini adalah silinder yang diperhitungkan secara aerodinamis, yang harus menahan beban berlebih, getaran, dan perubahan suhu. Bahan baku dipotong dengan laser atau mesin pancaran air dengan toleransi hingga 1/1000 mm. Kemudian pengepresan. Mesin hidrolik besar membengkokkan logam seperti kain. Pengelasan dilakukan dalam lingkungan gas inert, sering dengan lengan robotik, untuk menghindari inklusi oksigen sekecil apapun. Teknologi setiap jam memeriksa sambungan dengan ultrasonik dan menerapkan lapisan anti-korosi khusus. Bahkan tulisan Tomahawk tidak diterapkan sebagai hiasan, tetapi sebagai penanda versi dan sejarah roket. Untuk roket jelajah digunakan mesin turbojet kompak Williams F-107, mirip dengan mesin pesawat kecil, tetapi disesuaikan untuk manuver tinggi. Bilah turbin dibuat dari paduan nikel dalam bentuk yang lebih mirip patung daripada bagian teknis. Dicetak dengan metode pengecoran presisi, kemudian dipoles hingga mengkilap seperti cermin, agar tidak memberi hambatan berlebih pada udara. Kompresor dan ruang bakar adalah mosaik kompleks dari puluhan elemen. Setiap bagian diperiksa kekedapannya, karena kebocoran mikro apapun dan roket tidak akan lepas landas. Nosel dibuat dari paduan tahan panas yang mampu menahan suhu api tanpa deformasi. Perakitan mesin terjadi di zona bersih seperti laboratorium. Pekerja dalam pakaian steril, suhu dan kelembapan stabil. Setelah perakitan, setiap mesin menjalani peluncuran individual di ruang uji. Mesin mensimulasikan penerbangan nyata, tetapi bukan di langit.
melainkan di meja beton dengan sensor. Tes berlangsung berjam-jam, memeriksa stabilitas putaran, suhu, konsumsi bahan bakar, dan bahkan kebisingan, karena volume dapat mengungkap posisi roket. Dan hanya ketika mesin telah menyanyikan lagunya, mesin itu dipasang ke dalam badan Tomahawk, seolah menghembuskan kehidupan ke dalamnya. Ketika badan siap dan mesin terpasang, roket belum siap terbang. Dia belum tahu apa-apa. Dia harus diajarkan. Di dalam adalah otak sejati, simpul mikroprosesor, sensor, antena, dan blok memori. Tetapi segera setelah menerima sinyal daya pertama, di dalamnya terbangun diri mesin. Navigasinya adalah seluruh ensemble system. Sensor inersia menjaga jalur bahkan jika sinyal hilang. Koreksi GPS membantu tidak menyimpang dari rute. Tetapi yang utama adalah kemampuannya untuk melihat. Kamera khusus menganalisis relief medan, membandingkan setiap bukit atau jembatan dengan peta yang tertanam dalam memori. Jika di bawahnya hutan dan seharusnya ada ladang, dia tahu ada yang salah. Dia membuat keputusan. Sistem kontrol seperti jaringan saraf, fleksibel dan tanpa kesalahan. Stabilisator dan kemudi kecil bertanggung jawab untuk setiap kemiringan dan perubahan ketinggian. Dan akhirnya yang paling penting, apa yang mengubah roket dari kreasi teknik menjadi senjata? Hulu ledaknya. Terlihat sederhana, silinder tersembunyi di badan. Tetapi di dalamnya bahan peledak yang mampu menembus beton dan menghancurkan peralatan. Dibuat secara terpisah dalam kondisi sterilitas absolut. Tidak ada percikan api. Ini adalah pekerjaan di mana kesalahan tidak diperbaiki, tidak diizinkan. Sebelum perakitan akhir, setiap komponen menjalani pemeriksaan, ronsen, tes getaran, diagnostik elektronik, kemudian perakitan. Diam-diam, selangkah demi selangkah, seolah seseorang tidak merakit senjata, tetapi jam antik yang harus berbunyi hanya sekali. Dan ketika semua terhubung, roket diam-diam berbaring di kontainer. Tidak bercahaya, tidak berkedip, hanya menunggu. Penerbangannya masih di depan, tetapi dia sudah siap. Setiap tahun, dunia menciptakan rantai jangkar raksasa yang mampu menahan kekuatan lebih dari 1.500 ton. Cukup untuk menahan seluruh rangkaian kereta api berisi batu bara. Satu mata rantai saja bisa memiliki berat lebih dari 500 kg dan tebalnya sebanding dengan batang pohon. Tapi bagaimana sepotong baja membara biasa bisa menjadi struktur sekuat ini? Ujian apa saja yang harus dilewati setiap meter dari ular baja ini sebelum berakhir di dasar samudra? Tetaplah bersama kami sampai akhir untuk melihat proses yang penuh dengan api, percikan, dan rahasia rekayasa sejati. Semuanya tidak dimulai di bengkel panas, melainkan di pabrik peleburan baja, di mana baja paduan khusus dilebur dari biji dan besi tua. Ini bukan logam biasa. Untuk memproduksi rantai yang akan menahan beban ribuan ton, diperlukan baja kelas tertinggi yang mampu menahan tidak hanya tarikan, tetapi juga kerapuhan pada suhu sangat rendah di perairan Arktik. Setelah peleburan dan analisis komposisi kimia, baja dituangkan ke dalam cetakan yang menghasilkan ingot silinder masif. Ingot-ingot ini, selagi masih panas, melewati mesin giling yang dengan kekuatan luar biasa, menekan dan meregangkan logam, mengubahnya menjadi batangan baja panjang berpenampang bulat. Diameter batangan ini bisa mencapai lebih dari 200 mm. Bengkel produksi adalah kerajaan api dan logam. Udara di sini dipenuhi oleh deru mesin dan bau tajam baja membara. Disinilah proses magis mengubah batangan lurus menjadi mata rantai yang melengkung dan tertutup terjadi. Pertama, batangan baja masuk ke dalam mulut neraka dari tungku induksi. Dalam hitungan menit, medan elektromagnetik yang kuat memanaskannya hingga suhu 1200 derajat Celcius. Logam menjadi plastis dan mudah dibentuk.
Selanjutnya, batangan yang membara segera dimasukkan ke mesin pres pembengkok. Lengan-lengan hidrolik dengan mudah membengkokkannya, memberinya bentuk U yang khas. Kini tibalah momen kunci. Bilet berbentuk U yang masih panas dimasukkan melalui mata rantai terakhir yang sudah jadi dari rantai yang akan dibuat. Dengan cara ini, mata rantai saling terhubung satu sama lain. Setelah itu, ujung-ujung bilet berbentuk U disatukan dan dijepit erat dalam penjepit tembaga raksasa dari mesin las. Dimulailah proses pengelasan kontak. Arus listrik berkekuatan sangat besar dialirkan melalui titik sambungan. Logam di titik kontak langsung meleleh, yang disertai dengan kilatan menyilaukan dan semburan percikan api. Pada saat itu, mesin pres hidrolik dengan kekuatan ratusan ton menekan ujung-ujung yang meleleh, secara harfiah menyatukannya di tingkat molekuler menjadi satu kesatuan. Di tempat las, terbentuk kelebihan logam, yang disebut flash, yang segera dipotong oleh pisau khusus. Selagi mata rantai masih mempertahankan suhu tinggi setelah pengelasan, di tengahnya dipasang sebuah penopang khusus, stud. Detail melintang ini tidak hanya memberikan kekakuan tambahan pada mata rantai, tetapi yang terpenting mencegah deformasi dan kekusutan selama penggunaan. Setelah pemasangan penopang, seluruh rantai atau bagian-bagiannya melewati proses perlakuan panas. Rantai dipanaskan kembali hingga suhu yang ditentukan secara presisi, lalu didinginkan secara tiba-tiba di dalam kolam air besar. Proses ini, yang dikenal sebagai pengerasan, quenching, membuat baja menjadi sangat keras, tetapi pada saat yang sama juga rapuh. Untuk menghilangkan kerapuhan ini, rantai dipanaskan lagi, tetapi ke suhu yang lebih rendah dan dibiarkan mendingin perlahan di udara. Tahap ini disebut tempering. Tidak ada 1 meter pun dari rantai raksasa yang meninggalkan pabrik tanpa melalui serangkaian pengujian yang sangat ketat. Ini adalah jaminan bahwa ia tidak akan gagal pada saat kritis. Pertama, seluruh rantai menjalani apa yang disebut uji beban pembuktian, proof flow test. Rantai dipasang di mesin uji khusus, sebuah bangku hidrolik raksasa sepanjang puluhan meter. Mesin mulai meregangkan rantai dengan kekuatan yang jauh melebihi beban kerja nominalnya. Inspektur dengan cermat memeriksa rantai, mencari tanda-tanda deformasi apapun. Namun yang paling dramatis adalah uji putus, breaking test. Dari batch yang sudah jadi, dipotong sampel uji yang terdiri dari beberapa mata rantai. Sampel itu dipasang di bangku yang sama dan ditarik hingga putus. Suara retakan yang memekakkan telinga dari logam yang putus bukanlah tanda kegagalan, melainkan konfirmasi terbaik dari kualitas seluruh batch. Setelah pengujian mekanis, setiap mata rantai diperiksa menggunakan ultrasonik untuk mendeteksi cacat internal tersembunyi. Hanya setelah berhasil melewati semua tahap ini, rantai tersebut mendapatkan sertifikat kualitas. Saat dimuat ke transportasi, ia terlihat seperti ular baja yang sedang tidur, siap memulai tugas sunyinya di kedalaman lautan. Untuk rantai kelas tertinggi, beban ini bisa melebihi 1000 ton. Ini berarti rantai diregangkan dengan kekuatan yang setara dengan berat 3 pesawat Boeing 747. Beban putus minimum untuk produk semacam ini seringkali melebihi 1.500 ton. Di balik setiap mata rantai raksasa, ada dunia angka yang mengesankan. Satu mata rantai jangkar kelas tertinggi bisa memiliki diameter batangan baja lebih dari 200 mm. Berat satu mata rantai seperti itu dengan mudah melebihi 500 kg, lebih berat dari sebuah piano grand kecil. Namun, rantai tidak diukur per buah, melainkan per segmen. Satu segmen laut standar atau shackle memiliki panjang 27,5 meter. Rantai jangkar lengkap untuk sebuah supertanker bisa terdiri dari 12 atau 15 segmen seperti itu, mencapai panjang total lebih dari 400 meter. Berat totalnya dengan mudah melebihi 200 atau 250 ton sebanding dengan berat 2 paus biru dewasa. Setiap detik, lebih dari 3 miliar gigabyte data ditransmisikan di seluruh dunia.
Tapi tahukah Anda bahwa semua ini berkat seutas benang yang lebih tipis dari rambut manusia? Dan bahwa benang ini berawal dari pasir biasa. Bukan pasir pantai, melainkan kuarsa yang sangat murni, di mana hanya ada satu partikel pengotor untuk setiap 1 juta partikel. Untuk menciptakan serat optik yang membawa cahaya dengan kecepatan lebih dari 300.000 km per detik, diperlukan perjalanan melalui uap kimia, laboratorium steril, tungku dengan suhu 2500 derajat, dan laser yang memantau setiap retakan mikro. Proses ini lebih mirip dengan produksi pesawat luar angkasa daripada kabel. Tapi inilah yang menjadi dasar internet yang Anda gunakan saat ini. Untuk menciptakan seutas benang yang mampu mentransmisikan cahaya dengan kecepatan hampir 300.000 km per detik, kita harus mulai dari pasir. Tapi bukan sembarang pasir, melainkan pasir kuarsa yang sangat murni, di mana bahan utamanya adalah silikon dioksida. Untuk produksi serat optik, digunakan pasir dengan kandungan silika lebih dari 99,9%. Yang berarti, dalam 1 juta partikel, hanya ada 1 partikel pengotor. Bayangkan saja, dalam setiap kilogram bahan baku, tidak lebih dari beberapa miligram pengotor. Dan ini sangat penting, karena bahkan partikel logam asing sekecil apapun dapat menyebabkan penyebaran atau penyerapan cahaya. Dan sinyal yang seharusnya menempuh jarak hampir 100 km tanpa penguatan akan hilang begitu saja. Bahan baku untuk serat optik tidak hanya dicuci atau disaring, ia dimurnikan di tingkat molekuler. Seringkali produsen menggunakan kimia gas. Pasir kuarsa diubah menjadi gas silikon tetraklorida, yang kemudian didistilasi, disaring dan diendapkan dalam bentuk uap paling murni. Dan baru setelah itu diubah kembali menjadi kaca. Tambahkan kontrol suhu, kelembapan, dan aliran udara yang ketat di dalam ruang bersih, dan Anda akan mendapatkan gambaran betapa jauhnya ini dari pantai berpasir biasa. Laboratorium produksi lebih mirip zona steril NASA daripada bengkel kaca. Dan semua ini demi memastikan tidak ada satupun cacat di setiap meter serat di masa depan. Silinder kaca transparan besar yang nantinya akan dilelehkan dan ditarik menjadi benang yang sangat tipis adalah preform serat optik. Bilet kaca raksasa ini dibuat dengan metode yang disebut deposisi uap. Di dalam tungku besar, udara dicampur dengan gas-gas yang sangat murni. Uap ini masuk ke permukaan bagian dalam sebuah tabung transparan yang dipanaskan dengan sangat kuat. Ketika uap menyentuh dinding yang panas, mereka mengendap dan berubah menjadi tetesan-tetesan kecil kaca seperti embun yang berkumpul di daun di pagi hari. Perlahan-lahan, tetesan-tetesan ini menumpuk lapis demi lapis, hingga di dalam tabung terbentuk lapisan kaca yang tebal. Kemudian, tabung ini dipanaskan lebih kuat lagi, dan ia menyatu menjadi batangan padat yang utuh. Inilah preform kita. Preform ditempatkan di dalam tungku khusus di mana suhunya mencapai sekitar 2600 derajat Celcius. Suhu ini begitu tinggi sehingga kaca menjadi lunak dan mulai meleleh, seperti karamel di atas kompor. Ketika ujung preform meleleh, setetes kaca cair mulai menetes darinya. Tetesan ini dengan sangat hati-hati ditarik ke bawah dan darinya terbentuklah seutas benang yang sangat tipis. Benang ini, serat optik, ditarik dengan kecepatan sekitar 300 meter per menit. Bayangkan, itu lebih cepat dari gerakan seorang pesepeda di kota. Penting agar benang memiliki ketebalan yang sama di sepanjangnya. Ketebalan serat optik biasanya sekitar 125 mikron. Ini sangat tipis. Sebagai perbandingan, rambut manusia rata-rata memiliki ketebalan sekitar 100 mikron.
Untuk menjaga diameter ini tetap terkendali, ada perangkat khusus dalam prosesnya. Mereka memantau benang secara real-time dan mengukur ketebalannya. Jika benang mulai menjadi lebih tebal atau lebih tipis, sistem secara otomatis mengubah kecepatan penarikan atau suhu tungku untuk memperbaikinya. Setelah serat optik ditarik dan menjadi benang transparan yang tipis, ia perlu dilindungi. Serat ini sangat tipis dan rapuh, oleh karena itu, segera setelah ditarik, ia dilapisi dengan lapisan pelindung khusus. Benang tipis ditarik dari tungku. Setelah tungku, ia langsung masuk ke mesin pelapis, perangkat khusus yang mengenakan selubung plastik pada benang. Serat optik masuk ke bagian khusus mesin yang disebut kepala pelapis. Ini seperti tabung kecil atau nozzle. Di dalamnya terdapat bahan pelindung cair. Ketika serat melewati tabung ini, lapisan polimer cair dituangkan secara merata di atasnya. Lapisan pelapis ini biasanya terdiri dari dua bagian. Lapisan primer adalah lapisan yang sangat lunak dan elastis yang meredam guncangan mekanis. Lapisan sekunder lebih keras dan lebih kuat, ia melindungi dari pengaruh eksternal, debu, dan goresan. Setelah lapisan cair diaplikasikan, serat melewati roll pembentuk khusus. Mereka mengatur ketebalan dan kerataan lapisan. Setelah polimer diaplikasikan dan dibentuk, serat melewati zona sinar ultraviolet. Di sini, polimer di bawah pengaruh lampu UV langsung mengeras. Proses ini disebut polimerisasi. Siapa di antara Anda yang melakukan manikur tahu bagaimana ini terjadi? Lampu ultraviolet mengaktifkan reaksi kimia dalam polimer. Berkat ini, lapisan dengan cepat menjadi keras, namun tetap mempertahankan elastisitasnya. Ini adalah proses yang sangat cepat. Lapisan mengeras dalam hitungan sepersekian detik. Metode ini tidak memanaskan serat sehingga tidak merusaknya. Seluruh mesin dilengkapi dengan sensor dan sistem kontrol. Mereka terus-menerus mengukur ketebalan lapisan dan kecepatan suplai serat. Di ujung dari semua keajaiban teknologi ini, terdapat modul penggulung yang berputar dengan deru yang mirip suara mesin jet dalam miniatur. Serat yang menyerupai sutra transparan dengan rapi dan presisi diletakkan gulungan demi gulungan. Gulungan bergerak dengan mulus ke kiri dan ke kanan dengan presisi milimeter. Di sekelilingnya ada sensor, laser, dan kamera. Mereka dengan cermat mengawasi agar serat diletakkan dengan rata dan tidak terpelintir. Setiap menit, lapisan-lapisan baru ditambahkan ke gulungan. Bayangkan, dalam beberapa jam sudah ada beberapa kilometer serat yang sangat tipis dan hampir tak terlihat. Dan semua ini tanpa satupun putus, tanpa satupun goresan. Sebelum mulai dipasang menjadi kabel, serat dari gulungan dengan hati-hati dipindahkan ke lini produksi. Karena satu kabel biasanya berisi beberapa serat, benang-benang tunggal digabungkan menjadi pita atau modul. Pita atau bundel ini kemudian ditempatkan di dalam tabung penyangga, buffer tubes. Ini adalah saluran plastik tipis dan fleksibel yang memberikan ruang bagi serat untuk bergerak mikro. Ini penting karena saat suhu berubah atau kabel ditekuk, serat sedikit memuai atau menyusut. Di dalam tabung ini juga bisa ditambahkan gel yang menolak air dan menyerap getaran. Di sekeliling tabung penyangga ditambahkan elemen penguat. Serat kaca atau Kevlar ini adalah benang yang sangat kuat yang melindungi kabel dari tarikan. Kawat logam diperlukan untuk kekuatan mekanis tambahan. Batang pusat adalah elemen kaku di tengah yang menjaga bentuk kabel.
Semua ini dibungkus dengan selubung luar. Ini adalah tabung plastik atau polietilen padat yang tahan terhadap sinar ultraviolet, kelembapan, hewan pengerat, dan perubahan suhu. Kabel diuji, kapasitas setiap serat diperiksa, begitu juga kekuatan tekuk dan ketahanan terhadap kelembapan. Kemudian, kabel digulung ke drum besar, diberi label, ditambahkan dokumen teknis, dan siap untuk diangkut dan dipasang. Setiap hari, Amerika Serikat saja memproduksi lebih dari 9 juta barel minyak. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Dan sekarang, kalikan angka itu dengan ribuan sumur bor di seluruh planet. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya minyak bumi itu dan bagaimana ia terbentuk? Ini bukan hanya cairan hitam, melainkan hasil proses jutaan tahun di perut bumi. Minyak lahir dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang diubah oleh tekanan dan suhu menjadi hidrokarbon. Dan dari sinilah bagian paling menarik dimulai. Pencarian, pengeboran, pengolahan, dan transformasinya menjadi bahan bakar yang menggerakkan dunia kita. Produksi minyak rata-rata di AS tahun depan diperkirakan akan mencapai 9.900.000 barel per hari. Sebenarnya Anda tahu tidak, apa itu minyak dan dari mana asalnya? Semua orang bicara soal minyak, tapi tak ada yang menjelaskan apa itu. Kami akan menjelaskannya. Pembentukan minyak bumi adalah proses panjang yang memakan waktu jutaan tahun. Semua dimulai dari penumpukan material organik seperti sisa tumbuhan dan hewan di dasar laut dan danau. Seiring waktu, sisa-sisa ini tertutup oleh lapisan batuan sedimen. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, sisa organik mulai berubah menjadi kerogen, zat padat seperti lilin. Peningkatan suhu lebih lanjut, antara 60 hingga 150 derajat Celcius, menyebabkan dekomposisi termal kerogen yang menghasilkan hidrokarbon cair. Hidrokarbon cair inilah yang disebut minyak bumi. Minyak yang terbentuk kemudian bermigrasi melalui batuan berpori hingga terperangkap dalam struktur geologis yang menghalanginya. Di sanalah minyak terakumulasi, membentuk ladang minyak. Menariknya, para ilmuwan masih memperdebatkan detail proses ini. Minyak mulai diekstraksi sejak zaman kuno, tetapi ledakan minyak yang sesungguhnya dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan lampu minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak, pertama-tama kita harus tahu di mana letaknya. Tahap ini, eksplorasi geologi adalah salah satu yang paling rumit dan mahal. Para ilmuwan menggunakan citra satelit, magnetometer, dan gelombang seismik. Yang paling spektakuler adalah survei seismik. Di area tertentu, ledakan bawah tanah terkendali digunakan untuk menciptakan gelombang yang merambat melalui batuan. Ketika geolog menemukan zona yang menjanjikan, pengeboran sumur pun dimulai. Rig pengeboran darat atau lepas pantai berubah menjadi konstruksi raksasa yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Alat bor, pipa baja dengan mata bor pemotong, menembus bumi, berputar dengan kecepatan hingga 200 putaran per menit. Untuk melumasi mata bor dan mengeluarkan serpihan batuan, disuntikan lumpur pengeboran. Sumur modern dapat mencapai kedalaman dari 3 hingga 5 km. Bahkan dalam beberapa kasus, hingga 10 atau 12 km. Misalnya di Texas atau Arab Saudi, sumur dibor dengan panjang lebih dari 8 km dan seringkali sebagian jalurnya horizontal.
Satu operasi semacam ini menelan biaya jutaan hingga puluhan juta dolar dan tidak selalu berhasil. Tetapi jika sumur tersebut produktif, minyak mulai naik ke permukaan karena tekanan atau dengan bantuan pompa. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Pada bulan Februari, Arab Saudi memproduksi hampir 9 juta barel minyak per hari. Negara ini berpotensi memperkuat posisinya di pasar energi, karena Saudi Aramco telah menemukan 14 ladang minyak dan gas baru. Setelah eksplorasi dan pengeboran selesai, dimulailah tahap kunci, ekstraksi. Jika ladang minyak kaya, minyak akan mulai naik ke permukaan dengan sendirinya karena tekanan. Ini disebut semburan liar, dan meskipun terlihat spektakuler, metode ini sekarang dianggap kuno dan berbahaya. Sumur modern dilengkapi dengan sistem katup yang rumit untuk mengontrol tekanan. Minyak mencapai permukaan melalui sistem perpipaan, lalu menuju unit pengolahan, di mana ia dipisahkan dari gas ikutan, air, pasir, dan pengotor lainnya. Tahap ini sering terjadi langsung di lokasi ekstraksi. Proses pemisahan pengotor sangat menarik. Minyak kotor masuk ke dalam tangki besar, di mana gaya gravitasi bekerja. Gas yang ringan naik ke atas, sementara air yang berat mengendap di dasar. Jika air terperangkap dalam minyak sebagai tetesan mikro, pemisahannya tidak mudah. Maka ditambahkan de-emulsifier, bahan kimia yang memecah emulsi. Terkadang untuk meningkatkan tekanan, digunakan metode ekstraksi sekunder, misalnya menyuntikkan air atau gas ke sumur lain untuk mendorong minyak ke sumur produksi. Teknologi semacam ini memungkinkan ekstraksi hingga 60% cadangan dari sebuah ladang. Produktivitas rata-rata sumur modern di AS adalah antara 500 hingga 1.500 barel per hari. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Sekarang kalikan itu dengan ribuan sumur di seluruh dunia, dan Anda akan mendapatkan gambaran skala sebenarnya dari produksi minyak. Minyak mentah itu sendiri adalah campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon. Untuk mendapatkan bensin darinya, bahan mentah ini harus melalui beberapa tahap teknis di kilang minyak. Semuanya dimulai dengan distilasi fraksional. Minyak mentah dipanaskan hingga suhu antara 350 hingga 400 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Berbagai komponen minyak menguap dan naik ke ketinggian yang berbeda, lalu mengembun dan dikumpulkan. Fraksi bensin, salah satu yang paling ringan, biasanya dikumpulkan pada suhu antara 40 hingga 200 derajat. Namun, distilasi mentah tidak cukup. Dari proses ini hanya diperoleh sekitar 15 hingga 20% fraksi bensin. Setiap tahun, lebih dari 50.000 ton uranium ditambang di seluruh dunia. Namun, untuk mendapatkan beberapa gram energi saja, bertonton batuan harus diolah. Semuanya dimulai di gurun, di mana suhu mencapai 38 derajat, dan berakhir di reaktor yang memasok listrik untuk New York. Di sini ada sentrifugal yang berputar lebih cepat dari turbin pesawat, dan zat yang dapat mengikis logam dalam hitungan detik. Tapi yang paling menarik adalah sesuatu yang bahkan tidak disebutkan dalam instruksi keselamatan. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang energi atom. Semuanya dimulai dari debu. Secara harfiah, biji uranium ditambang di daerah panas,
Arizona, Wyoming, Texas, New Mexico. Di sini, matahari sangat terik, hingga 38 derajat Celcius di tempat teduh jika Anda bisa menemukannya. Ada dua metode penambangan, tambang terbuka, di mana lapisan atas tanah diangkat, dan tambang bawah tanah dengan bahan peledak dan lift. Ada juga metode pelindian di tempat. Pipa dimasukkan ke dalam tanah, larutan khusus dipompa masuk untuk melarutkan uranium langsung dari batuan, lalu dipompa kembali ke atas. Semua biji ini, batuan abu-abu kecoklatan, sekilas tidak berbeda dari batu biasa. Namun, kandungan uranium-235 di dalamnya hanya 0,7%. Sisanya adalah massa yang hampir tidak berguna, yang tidak berfungsi di reaktor. Dan untuk memeras setetes energi yang dibutuhkan, ratusan ton batuan harus diolah. Setelah ditambang, biji dihancurkan, digiling, dan dimasukkan ke dalam rendaman kimia. Ditambahkan larutan asam atau alkali. Kemudian, penyaringan, pengendapan, dan pengeringan pada suhu 260 derajat. Dan hasilnya adalah yellow cake, sebuah konsentrat bubuk berwarna kuning. Nama resminya adalah konsentrat uranium oksida, tetapi semua orang di pabrik menyebutnya yellow cake. Tampilannya cantik, berwarna mustard, gembur, seperti bumbu barbeque. Tapi jangan sampai terhirup atau tersentuh. Radiasi alfa, waktu paruh yang panjang, debu berbahaya. Yellow cake dikemas dalam drum berdinding ganda, dimuat ke trailer dengan pengawalan, diberi tanda radiasi, dan dikirim ke pabrik pengayaan. Dari debu beracun inilah dimulai perjalanan yang menghasilkan cahaya lampu di atas meja dapur atau listrik untuk kereta bawah tanah yang melaju di bawah New York. Baiklah, yellow cake sudah tiba di dalam drum, radioaktif dan kering. Langkah selanjutnya, mengubahnya menjadi gas, bukan sembarang gas, melainkan uranium heksafluorida. Konsentrat uranium pertama-tama dilarutkan dalam asam, dimurnikan, lalu diubah menjadi uranium dioksida. Dan disinilah keajaiban dimulai. Uranium dioksida direaksikan dengan fluorin dalam reaktor khusus pada suhu 540 derajat. Reaksi ini menghasilkan gas transparan yang mudah menguap, yang mendidih pada suhu 56 derajat. Artinya, cukup dipanaskan sedikit dan ia berubah dari kristal menjadi uap. Tapi tidak sesederhana itu. Gas ini sangat beracun. Ia mengikis logam, merusak kulit, dan di udara lembab langsung berubah menjadi hidrogen fluorida dan asam uranat. Sebuah koktail mematikan. Itulah mengapa semua ini dilakukan dalam reaktor otomatis yang kedap udara. Zat ini terbentuk sebagai kristal padat keputihan jika didinginkan hingga suhu kamar. Kristal-kristal ini disimpan dalam kontainer baja, drum dengan ukiran dan tanda radioaktif. Setiap drum beratnya hampir 14 ton. Anda pikir mesin cuci berputar cepat? Anda belum melihat sentrifugal nuklir yang berputar 70.000 putaran per menit. Itu 10 kali lebih cepat dari turbin pesawat. Dan semua ini hanya untuk satu tujuan, memisahkan isotop uranium. Uranium heksafluorida, gas beracun yang baru saja kita buat, dipompa ke dalam ruang silinder yang tinggi dan ramping, yang dipercepat hingga kecepatan luar biasa. Gaya sentrifugal melakukan tugasnya. Atom uranium-238 yang lebih berat terlempar ke tepi, sementara yang lebih ringan, uranium-235, tetap berada di dekat pusat. Tetapi satu sentrifugal saja tidak cukup, jadi mereka dihubungkan dalam kaskade yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan unit. Setiap unit sedikit memperkaya gas dan meneruskannya ke unit berikutnya. Siklus ini berulang terus hingga kandungan uranium-235 mencapai setidaknya 3 hingga 5%. Ini adalah standar untuk reaktor. Oke, gas sudah diperkaya, tapi dalam bentuk gas, ia tidak bisa memberi makan reaktor.
Jadi sekarang ia diubah lagi, kali ini menjadi bentuk keramik padat. Setelah serangkaian reaksi kimia, gas tersebut menjadi uranium dioksida, zat padat berwarna abu-abu gelap. Bubuk ini dipadatkan di bawah tekanan 20 ton menjadi pelet silinder kecil berdiameter 8 mm. Terlihat hampir lucu. Selanjutnya, pelet-pelet ini dipanaskan dalam tungku pada suhu hampir 1650 derajat agar menjadi sekeras porselen. Kemudian, mereka dipoles dan dihaluskan. Pelet-pelet tersebut dimasukkan ke dalam tabung logam panjang, batang bahan bakar, biasanya terbuat dari paduan zirkonium, karena tidak berkarat dan tahan terhadap radiasi ekstrim. Setiap batang diisi dengan lebih dari 300 pelet. Batang-batang tersebut dilas secara kedap udara dan digabungkan menjadi modul rakitan bahan bakar. Bentuknya seperti kerangka dari puluhan tabung yang disusun dalam bentuk persegi. Satu rakitan seperti ini bisa berbobot lebih dari 680 kg dan beroperasi hingga 6 tahun di dalam reaktor. Bahan bakar yang sudah jadi dikemas dalam kontainer berlapis baja. Transportasinya dilakukan di bawah pengawalan melalui rute khusus dengan pendamping dan GPS. Setelah semua proses ini, tersisa uranium heksafluorida bekas yang disebut tailings. Ini adalah campuran isotop yang masih mengandung sedikit uranium-235 tapi tidak banyak. Tailings ini disimpan dalam drum baja di area khusus di bawah pengawasan. Ketika sebuah rakitan bahan bakar telah menyelesaikan masa tugasnya selama 4 atau 6 tahun di jantung reaktor, ia bukan lagi bintang yang bersinar. Rakitan itu diangkat oleh sistem robotik dan dipindahkan ke kolam air. Kedalamannya lebih dari 6 meter. Air berfungsi mendinginkan dan melindungi dari radiasi karena bahan bakar tersebut masih sangat panas. Di sana, ia beristirahat selama beberapa tahun. Kemudian, ada dua pilihan. Penyimpanan kering jangka panjang dalam kontainer beton berdinding ganda atau pemrosesan ulang. Proses ulang dilakukan di negara lain, karena Amerika Serikat sebagian besar menyimpannya, bukan memproses ulang. Di fasilitas penyimpanan kering, rakitan-rakitan ini berdiri selama puluhan tahun, didinginkan oleh ventilasi alami, seolah-olah berada di sebuah biara nuklir. Ini bukanlah akhir, melainkan tahap baru dalam hidupnya. Tahap yang lambat, terkontrol, tetapi sangat terkait dengan masa depan energi. Karena bahkan setelah keluar dari reaktor, bahan bakar ini tetap menjadi sumber panas, sebuah pelajaran, dan alasan untuk dihormati. Bagaimana jika rumput bisa lebih kuat dari baja dan lebih lembut dari sutra? Bagaimana satu tanaman bisa berubah menjadi lantai yang tahan pukulan palu dan pada saat yang sama menjadi kain yang lebih sejuk dari katun? Bambu tumbuh begitu cepat sehingga terkadang bertambah 1 meter dalam sehari. Dan satu perkebunan dapat menghasilkan panen selama puluhan tahun tanpa perlu penanaman ulang. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton produk dibuat darinya. Mulai dari jembatan dan rumah hingga sikat gigi dan mobil. Tapi ada satu hal yang bahkan tidak diceritakan oleh produsen terbesar sekalipun. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang tanaman yang menakjubkan ini. Semuanya dimulai di perkebunan bambu yang luas, yang menempati jutaan hektar di seluruh dunia. Ini bukan semak belukar yang kacau, melainkan pertanian yang dikelola dengan cermat. Berbeda dengan hutan, bambu tidak memerlukan penanaman ulang. Ketika satu batang atau cum ditebang, sistem akarnya yang bercabang, yang disebut rimpang, segera menumbuhkan tunas baru. Ini menjadikannya salah satu sumber daya paling berkelanjutan di planet ini. Terlebih lagi, hutan bambu menyerap 35% lebih banyak karbon dioksida dan menghasilkan 35% lebih banyak oksigen daripada area pohon dengan luas yang sama. Para pemanen yang dipersenjatai dengan parang sederhana atau gergaji tangan secara selektif hanya menebang batang yang sudah matang. Satu batang dewasa seperti itu bisa mencapai ketinggian 18 meter dan berat lebih dari 45 kg, yang membuat transportasinya menjadi tugas logistik yang rumit. Ketika menara-menara hijau ini tiba di tempat pengolahan, dimulailah transformasi radikal mereka. Pertama, batang-batang panjang dipotong menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola.
Kemudian, mereka dimasukkan ke mesin khusus yang dengan suara retakan yang memekakkan telinga membelah bagian-bagian bulat menjadi bilah-bilah panjang. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Setelah itu, bilah-bilah tersebut dikirim untuk dikeringkan. Beberapa produsen mengeringkannya di udara terbuka. Tetapi untuk skala industri, mereka dimasukkan ke dalam oven pengaring raksasa, di mana mereka menghabiskan beberapa hari hingga tingkat kelembabannya turun dari 50% menjadi 8 atau 10% yang ideal. Tahap ini sangat penting karena kelembaban sisa apapun dapat menyebabkan deformasi dan keretakan pada produk jadi. Namun, perjalanan dari batang setinggi 18 meter menjadi papan lantai yang mulus memerlukan rekayasa yang lebih mengesankan lagi. Bilah-bilah yang sudah kering melewati mesin fries yang memberinya bentuk persegi panjang yang sempurna. Selanjutnya, dimulai proses yang mirip dengan pembuatan lasanya industri. Di sini, bilah-bilah bambu tidak hanya direkatkan, tetapi sepenuhnya dihancurkan menjadi serat-serat panjang, dicampur dengan resin ramah lingkungan, dan dimasukkan ke dalam mesin pres baja raksasa. Di bawah tekanan luar biasa, yang mencapai lebih dari 200 kg per cm persegi, dan suhu tinggi, massa ini berubah menjadi balok monolitik yang sangat padat. Kekerasan lantai seperti ini menurut skala jangka bisa melebihi 5.000 unit, yang membuatnya lebih dari 3 kali lebih keras dari kayu ek dan lebih tahan gores daripada sebagian besar jenis kayu tradisional. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Proses ini, yang dikenal sebagai proses viskosa, dimulai dengan menghancurkan bahan baku bambu menjadi pulp selulosa. Pulp ini kemudian direndam dalam larutan natrium hidroksida dan kemudian karbon disulfida yang mengubahnya menjadi cairan kental dan pekat. Cairan ini, yang mirip dengan madu, ditekan melalui lubang-lubang sangat kecil di piringan logam yang disebut spinneret. Bayangkan sebuah pancuran mikroskopis. Saat keluar dari lubang, untayan-untayan tipis ini masuk ke dalam bak berisi asam sulfat, di mana mereka langsung mengeras, berubah menjadi serat-serat yang sangat panjang. Serat-serat ini kemudian dicuci, diputihkan, dikeringkan, dan dipintal menjadi benang, yang kemudian ditenun menjadi kain. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton bambu dipanen di seluruh dunia, dan angka ini terus bertambah. Dari talenan dapur dan sikat gigi, hingga perancah bangunan yang mampu menahan berat beton dan komponen dalam mobil kelas premium, rumput raksasa ini menunjukkan fleksibilitasnya. Ini adalah bukti bagaimana alam yang dipadukan dengan kecerdikan manusia dapat menawarkan solusi yang berkelanjutan, kuat, dan indah untuk berbagai macam tugas, mengubah jerami yang tumbuh cepat menjadi emas dunia modern. Bambu tumbuh baik di alam liar maupun di perkebunan yang dibuat khusus. Bambu dibudidayakan untuk produksi bahan bangunan, tekstil, kertas, barang-barang interior, dan sebagai sumber biomasa. Di alam liar, ada lebih dari 1.000 spesies bambu. Ini adalah tanaman hijau abadi yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Bambu dikenal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat.
Beberapa spesies bisa tumbuh beberapa puluh sentimeter dalam sehari. Bambu berbunga sangat jarang, dan setelah berbunga dan berbuah, tanaman biasanya mati. Menanam bambu memerlukan pengetahuan dan perawatan tertentu, termasuk penanaman yang benar, penyiraman teratur, dan pemilihan varietas yang tepat untuk kondisi iklim tertentu. Sekarang bayangkan, apa yang menahan jembatan gantung raksasa di udara, yang setiap hari menahan beban ribuan mobil dan hembusan angin badai. Bukan beton atau baja di pilar-pilarnya, melainkan pahlawan tak terlihat, kabel baja. Dari kawat-kawat tipis yang nyaris rapuh, diciptakan struktur yang mampu menahan ratusan ton. Rahasianya terletak pada teknologi yang mengubah batangan logam biasa menjadi urat yang tak pernah menyerah. Pabrik-pabrik di Amerika telah menjalin lebih dari 800.000 kilometer kabel, dan setiap meternya bagaikan arteri peradaban. Tapi, ada satu detail yang tidak tertulis di buku-buku pelajaran, dan Anda akan mengetahuinya hanya di akhir video ini. Semuanya dimulai dengan pemilihan bahan baku. Kawat baja berkualitas tinggi yang harus memiliki kekuatan dan kelenturan luar biasa. Kawat-kawat ini melewati proses penarikan dingin, cold drawing, di mana batangan baja tebal ditarik melalui lubang-lubang khusus, secara bertahap mengurangi diameternya menjadi benang-benang tipis namun sangat kuat. Proses ini tidak hanya membuat kawat lebih tipis, tetapi juga meningkatkan sifat mekanisnya, membuatnya tahan terhadap putus. Bayangkan, setiap meter kawat ini mampu menahan beban yang sangat besar, namun tetap fleksibel dan elastis. Setelah kawat siap, dimulailah bagian yang paling menarik, pembentukan kabel baja. Puluhan, bahkan ratusan benang seperti ini dipilin menjadi untayan, strands, lalu dijalin menjadi struktur yang kompleks. Setiap lapisan kawat memiliki tujuannya sendiri. Benang bagian dalam menanggung beban utama, sementara bagian luar melindungi dari aus dan korosi. Seluruh proses ini menyerupai penciptaan jaringan hidup, di mana setiap benang adalah pembuluh terpisah yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang kuat dan andal. Yang paling mengesankan adalah presisi dan kontrol dalam pembuatan kabel-kabel ini. Setiap tahap disertai dengan pengujian ketat, kekuatan tarik, ketahanan terhadap tekukan, dan pengaruh kondisi cuaca diperiksa. Pengujian dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus yang mensimulasikan beban yang akan dialami kabel selama penggunaannya di jembatan. Ini sangat penting, karena jembatan seringkali berada di lingkungan yang lembab atau di tempat dengan iklim yang agresif. Berkat lapisan-lapisan ini, kabel tidak hanya mempertahankan kekuatannya, tetapi juga memperpanjang masa pakai jembatan, memastikan keamanan dan keandalan. Bayangkan skala produksinya. Pabrik-pabrik yang dapat memproduksi ribuan ton kabel baja per tahun, membuka gulungan, dan menjalin ratusan kilometer kawat. Produsen Amerika misalnya memiliki pengalaman bertahun-tahun dan menerapkan teknologi paling modern, yang memungkinkan mereka menciptakan kabel untuk jembatan-jembatan paling terkenal di dunia. Diketahui bahwa perusahaan American Bridge telah memasang lebih dari 800.000 kilometer kabel baja untuk jembatan gantung. Satu hal lagi yang membuat saya terkesan adalah peran para insinyur dan teknolog yang terus-menerus menyempurnakan proses produksi. Mereka bekerja untuk membuat kabel menjadi lebih kuat, lebih ringan, dan lebih tahan terhadap beban ekstrim. Penggunaan paduan baru, penyempurnaan metode pemilinan dan pelapisan, semua ini membuat kabel baja modern menjadi mahakarya rekayasa sejati. Selama tur, saya melihat bagaimana gulungan-gulungan raksasa berisi kawat baja bergerak mulus di atas konveyor, bagaimana kawat melewati proses penarikan dingin, dan bagaimana para ahli mengontrol setiap sentimeter dari proses ini.
Produsen Amerika seperti American Bridge Company memiliki pengalaman luas dalam pembuatan kabel baja untuk jembatan-jembatan terbesar dan paling terkenal di negara itu. Mereka memproduksi ribuan ton kabel setiap tahun menggunakan teknologi modern dan kontrol kualitas yang ketat. Diketahui bahwa untuk jembatan gantung digunakan kabel dengan struktur berlapis-lapis yang dapat menahan beban ratusan ton per sentimeter persegi. Selama pembangunan jembatan Brooklyn misalnya, setiap kabel utama terdiri dari 19 untayan terpisah dan setiap untayan terdiri dari 278 kawat. Ini memberikan cadangan kekuatan yang sangat besar. Produksi kabel baja di AS adalah kombinasi dari tradisi dan inovasi, di mana keahlian para insinyur dan teknolog dilengkapi dengan lini otomatis dan peralatan modern. Setiap tahap, dari pemilihan bahan baku hingga aplikasi lapisan pelindung, dikontrol dengan perhatian maksimal. Karena dari sinilah bergantung keselamatan ribuan orang yang setiap hari menggunakan jembatan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan Eropa, khususnya di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Italia, serta di Ukraina, Rumania, dan Polandia, memainkan peran penting dalam pasokan kabel baja untuk pembangunan jembatan dalam berbagai skala. Jembatan-jembatan modern adalah hasil dari ribuan tahun perkembangan pemikiran rekayasa, di mana tradisi, inovasi, dan material paling modern berpadu. Mereka tidak hanya berfungsi menghubungkan dua daratan, tetapi juga menjadi simbol kota, monumen budaya, dan mahakarya teknis. Keajaiban rekayasa modern termasuk Valkyr Wheel di Skotlandia, lift kapal berputar yang unik yang menghubungkan dua kanal dan memungkinkan kapal diangkat 180 derajat. Objek ini tidak hanya fungsional, tetapi juga memukau dengan desain futuristiknya. Jembatan gantung seperti Golden Gate di San Francisco menunjukkan penerapan kabel baja yang menahan beban sangat besar dan memastikan daya tahan struktur.